Hampir di setiap catatan perjalanan mengatakan tak sah pergi ke Vietnam jika belum mengunjungi Halong Bay. Datanglah ke distrik Hon Gai, sebuah kota nelayan yang menawan. Dari kota ini kita bisa mengamati kehidupan asli masyarakat lokal, sekaligus menikmati gugusan bukit-bukit kapur dengan tenang tanpa harus berdesakan dengan ribuan turis lainnya. Setiap pagi, ratusan kapal nelayan pulang membawa hasil laut yang melimpah. Kesibukan mereka dapat disaksikan bersamaan dengan terbitnya matahari yang muncul perlahan dari balik bukit. Jika ingin merasakan detak jantung kota Hon Gai yang sebenarnya, langkahkan kaki melalui lorong-lorong sempit pasar tradisional yang berada tak jauh dari dermaga. Beragam bahan makanan segar, buah-buah tropis yang sudah mulai langka, hingga hidangan bercita rasa asing yang menggoda indera perasa, semuanya dapat ditemukan di pasar ini. Tanpa memahami bahasa, berinteraksi dengan para pedagang akan menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Di kaki Gunung Baito, umat Buddha di kota ini dengan khusyuk memanjatkan doa di Long Tien Pagoda, kuil terbesar dan tertua di area Halong yang telah berdiri lebih dari 80 tahun. Dan untuk mengetahui garis sejarah dari kota pesisir ini, pastikan untuk mengunjungi Quang Ninh Museum. Bangunan 3 lantai yang menjadi ikon baru dari Teluk Halong ini didesain oleh arsitek legendaris asal Spanyol Salvador Pérez Arroyo. Tak heran konstruksi bangunan dari museum ini begitu unik dan fotogenik. Quang Ninh Museum memanjakan pengunjungnya dengan uraian lengkap mengenai sejarah Vietnam dan provinsi Quang Ninh dari masa ke masa. Dari Teluk Halong, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi 2 landscape daratan spektakuler di Vietnam, Tam Coc dan Trang An. Dijuluki sebagai Halong Daratan, kompleks cagar budaya Trang An juga dianugerahi dengan bukit-bukit kars yang menjulang tinggi, kuil-kuil kuno yang tersembunyi di balik rimbunya pepohonan, serta rangkaian gua-gua bawah tanah. Laut terbuka digantikan dengan tenangnya aliran sungai Sauke. Sungai jernih berwarna emerald ini menjadi saksi dari tangguhnya Kaisar pertama Vietnam saat mengalahkan 12 panglima perang dari dinasti Han Selatan. Menjelajah Trang An tak ubahnya seperti labirin. Hanya bisa diakses melalui sungai dengan sampan-sampan yang mengayun perlahan masuk ke dalam gua yang seakan tak ada ujungnya. Dari temaram cahaya gua Nauro terlihat tumpukan guci-guci tua berikat merah. Konon di dalam gua ini terdapat sumber mata air dingin dan manis sebagai bahan utama untuk membuat anggur yang dipersembahkan bagi raja-raja di masa lalu. Sebelum matahari nampak, dakilah 500 anak tangga menuju puncak Hang Mua untuk menikmati indahnya ibu kota lama Vietnam dari kejauhan.
puncak Bukit Brukir Naga Raksasa ini dibangun Raja Tran untuk melepas penat sembari menikmati tarian dari para dayang-dayangnya. Terbersit sedikit harap agar negeri ini mampu merawat tanpa harus mengeksploitasi indahnya mahakarya Sang Pencipta. Dari Provinsi Ninh Binh, kami menuju ke kota yang penuh hiruk-pikuk, Hanoi. Hanoi, bagaimana menggambarkan kota ini? Hidup, cantik, keotik. Menyeberangi jalanan Hanoi menjadi atraksi tersendiri bagi yang belum terbiasa. Kota kedua terbesar di Vietnam ini menjadi rumah bagi 45 juta kendaraan bermotor yang dikendarai secara serampangan seakan tak ada hari esok. Awali hari di kota ini dengan menyusuri kehidupan warga lokal di Hanoi Train Street yang menjadi jalur kereta paling ikonik di Vietnam. Sejak era kolonial Perancis, para pekerja kasar mulai membangun rumah-rumah kecil di tepi rel ini, mulai dari stasiun Long Binh dan berakhir di Jalan Le Duan. Entah berapa generasi tumbuh dewasa dengan suara kereta yang lalu lalang sepanjang hidup mereka. Berada di Hanoi tentu wajib untuk menyesap secangkir egg coffee di salah satu kedai legendaris bernama Giang Coffee. Dan bersiaplah jatuh cinta saat menjelajah Old Quarters. 36 ruas jalan di kawasan ini menjadi tempat bagi para seniman menciptakan karya seni terbaiknya dan para koki rumahan meracik masakan dengan aroma menggoda dari dapur-dapur mereka. Baik siang maupun malam, energi dari kota ini seakan tak ada habisnya. Namun segala keelokan Hanoi tak sebanding dengan hangatnya keramahan yang ditawarkan oleh Hanoian, julukan bagi warga kota Hanoi. Tak sungkan menyambut orang asing seperti sahabat lama agar dapat sejenak mencicipi bagaimana rasanya kehidupan sehari-hari mereka. Tak ada yang lebih otentik dari pengalaman ini. Dan bagi kami, inilah Vietnam yang sebenarnya.